Ustadz Bahtiar di Pondok Pesantren Gontor, kemudian di Darul Hufadz, kemudian di Universitas Islam Madinah. Ustadz Bahtiar memimpin Ar-Rahman Quranic Learning Islamic Center, AQL Islamic Center. Sekjen Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia, Ketua Alumni Saudi Arabia se-Indonesia, Ketua Alumni Universitas Islam Madinah se-Indonesia, Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia, Anggota Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ketua Departemen Forum Fatwa Kajian Kedokteran Islam Indonesia, dosen dan kepala bidang YARSI hingga tahun 99, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Alhamdulillah hadir bersama dengan kita. Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yel semangatnya dulu. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Birruh, biddam, nafdiki ya Gaza. Nafdiki ya Gaza. Birruh, birruh, biddam, biddam, wabil mal, wabil mal, nafdika ya Aqsa. Nafdika ya Aqsa. Alhamdulillah. Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para asatidz, para ulama, para tokoh masyarakat termasuk tokoh pemerintahan yang mewakili Pak Wali Kota dan yang mewakili dari PWM, PDM, PCM dan ortom-ortomnya semua, termasuk yang gak kalah penting juga dari Aisyah ya, dan apalagi kalau ibu-ibunya PCA, iya PCA, apalagi iya ada lagi. Mana pengurusnya, ada nggak di sini? Ada, Masya Allah. Hari ini hari berbahagia buat kita semua karena di masjid yang masih putih, bersih, mulus dan ada sedikit yang belum selesai utangnya, katanya begitu. Saya tanya sama yang menghutangkan, ini berapa lama jaraknya? Udah Ustadz, pokoknya saya bangun aja dulu, entah sampai kapan bayarnya. Alhamdulillah. Jadi malu berdiri dan duduk di sini ya. Belum lunas saya duduk di sini ya. Ya. Insya Allah dengan doa dan semangat kita semua, insya Allah diselesaikan. Terus pesantrennya juga begitu ya. Masya Allah. Proses akan besar. Mudah-mudahan di sini nanti minimal 3 lantai lah gedung-gedungnya ya. Dan itu tidak sulit kalau yang hadir pada hari ini doanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. So kalau doanya diberkahi, biasanya langit terbuka, rezekinya turun buat semua. Iya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Aku akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari
langit. Wal ard, dan dari bumi. Indonesia itu dulu waktu memang belum kelihatan banyak jemaah hajinya, tapi masih benar orang-orangnya dulu. Ini terkait sama pesantren. Sebetulnya yang dibutuhkan sama orang Indonesia itu yang pinter apa yang jujur Pak sekarang? Yang kurang di Indonesia ini orang pinter atau orang jujur? Hah? Kita kekurangan orang pinter nggak? Nggak. Yang kurang? Oke. Jadi orang jujur jadi mahal sekarang ya. Karena demand-nya tinggi, supply-nya yang kurang. Gara-gara apa ini semua Pak? Saya kalau ngobrol gitu ya sama tokoh-tokoh politik di elit-elitnya gitu, saya bilang udahlah nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Saya bilang bentuk kan kalau kita integritas gitu ya, entah paham entah enggak itu integritas. Karena penjelasannya hebat banget sampai hakimnya pun bisa membuat disertasi kan atau tesisnya. Akhirnya dia juga yang ketangkep gitu kan. Begitu juga eksekutifnya. Oh jangan tanya legislatifnya. Bahkan kita semua sampai ke bawah. Yang susah mencari orang jujur. Jadi bikin lembaga pendidikan apa yang benar. Jujur ijazahnya, jujur rapotnya, ya, jujur sertifikatnya, jujur apa lagi? Jujur risetnya, jujur apa lagi? Skripsinya. Aduh, yang susah orang cari orang jujur. Jadi kebanyakan orang pinter, minteri, gara-gara keblinger ya. Nah itulah kenapa kita berada di sini untuk mengambil banyak pelajaran, baik dari masjid. Ini masjid 1,4 ya, 1,4 miliar. Jadi begini, sama tanah, bangunan saja dari awal sampai selesai. Luar biasa kalau dikerjakan dengan benar ya, cepat jadinya. Dipinjemin lagi gitu ya, batasnya suka-suka gitu. Nah, lebih banyak lagi kita membutuhkan orang-orang jujur di lapangan ini. Dan bagaimana kita juga sebagai orang tua mendidik keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang jujur. Bismillah. Pada hari ini banyak nih temanya ini. Tapi saya fokus dulu karena untuk tiga yang diminta ke saya ini, akhirnya saya fokus coba terkait dengan ilmu fikih namanya al-jihad bil mal. Ini ilmu yang mungkin fakultas ekonomi nggak menyentuhnya, baik fakultas ekonomi umum maupun ekonomi syariah. Karena ilmu ini dianggap hantu terutama oleh Barat dan orang-orang sekuler pada hari ini. Padahal saat ini umat Islam dan agamanya sangat membutuhkan apa itu? Al-jihad bil mal, berjihad dengan harta. Apa itu berjihad dengan harta? Kalau bahasa agamanya, ya, secara fikih, al-jihad bil mal huwa badlul mali fi sabilillahi ta'ala da'man li nusratil islami wal muslimin
mengeluarkan harta di jalan Allah Ta'ala untuk membela agama Islam dan umat Islam. Untuk apa? Membela Islam dan umat Islam. Apalagi musim PHK ini. Beruntunglah yang jadi pegawai negeri, ya. Pegawai negeri ada PHK nggak? Nggak ada, kecuali makanya pada rebutan jadi pegawai negeri. Wa tamkinan lid-da'wah, untuk juga menguatkan dakwah. Wa daf'an lil adu, jihad harta juga bertujuan untuk melindungi diri dari musuh. Wa tahyiyatan lil 'uddati wal 'itad, dan mempersiapkan kekuatan dan pasukan. Wa saddan li hajatil mujahidin wal mustadhafin, dan untuk memenuhi kebutuhan para mujahidin dan kaum mustadhafin, orang-orang yang dilemahkan. Nah, inilah jihad harta. Karena tingginya jihad harta ini, maka balasannya juga tinggi di hadapan Allah. Coba lihat nih, kalau orang bekerja, income-nya dapat dari mana? Ya gaji bulanan dan plus-plus. Ya, bonus sama bulan ke-13 lah kira-kira. Udah bisa dihitung lah gajinya sama zakatnya itu akhir tahun. Kalau berdagang atau berbisnis, dapat dari keuntungan, dari dividen, dari profit. Kalau dia berinfak, dapat balasan yang tiba-tiba dari Allah. Tapi kalau dia berjihad, dapatnya Indonesia nih semuanya. Indonesia ini ada gara-gara apa? Kalau nggak ada yang berjihad, ada nggak Indonesia? Nggak ada. Tapi ngomong-ngomong sekarang, kata-kata jihad diharamkan nggak? Apa ada Indonesia tanpa jihad? Nggak ada. Mana ada kekuasaan dikasih, ini kekuasaan buat kamu. Partai-partai aja sekarang, ini mau saya bicara di dunia luar ya. Partainya partai kader, tapi kadernya nggak naik-naik, orang tua terus di atas. Ada nggak kayak gitu? Tapi nggak ada di sini, maksud saya nggak ada di sini. Jadi anak muda kurang mendapatkan porsi, makanya anak muda kalau mulai harus merebut. Nah, merebut dianggap makar gitu ya. Nggak ada teorinya kekuasaan itu diberikan. Apa iya? Ayo Israel sama Palestina bikin perjanjian gencatan senjata, nanti PBB yang bagi. Ada itu? Nggak ada. Nah, diantara bentuk jihad adalah dengan jihad harta. Jihad harta itu umpan baliknya masukannya besar sekali. Karena memang kedudukannya lebih dari semua jenis infak, bahkan di atas wakaf. Jihad harta itu meliputi apa saja sih biasanya pengeluarannya? Ini saya kutip dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di situ sekumpulan ulama. Dan kalau mau bicara fikih kontemporer dengan sub bahasan yang bagus, sekarang ini sih memang yang masih jadi referensi buat para ahli-ahli syariah, lebih gampang masuk ke ensiklopedia itu, namanya ensiklopedia fikih Kuwait. Sekarang udah enak, tinggal pakai AI bisa diterjemahin. Ya, kalau mau ilmunya nih pun saya kutip dari situ. Nanti kita akan coba elaborasi.
dan semangatnya. Nah, apa yang sedang kita lihat hari ini di masjid ini harus bayar utang, gitu ya. Tapi lebih penting lagi tentu di Gaza yang membutuhkan pertolongan. Disinilah dicari orang-orang yang berbakat jadi orang kaya di sini. Yang berbakat punya aset besar adalah orang-orang yang bermental mujahid dan mujahidah, dan orangnya ada di sini insya Allah. Traktir, saya bilang traktir bukan takbir. Traktir, kirain takbir ya. Takbir Allahu Akbar selesai pulang tidur. Kalau traktir mesti mikir. Allahu Akbar kemudian mikir bagaimana caranya ya agar hutangnya ini selesai. Jadi jihad bil mal itu mencakup apa? Al-infaq ala tajhizil ghazawat. Mengeluarkan harta untuk membiayai perjuangan dan jihad fisabilillah. Termasuk untuk masjid ini, untuk pesantren. Kalau perang bukan di Indonesia, di mana? Mereka butuh harta kita enggak? Ya, Bapak, Ibu, mereka aja sungguh-sungguh kok. Itu produk-produk yang harus diboikot. Itu sungguh-sungguh cari duit buat di sana. Nah, kita masih separuh-separuh. Di mana rasa kemanusiaan kita? Apalagi rasa keimanan kita. Da'mul mujahidina wa ailatihim. Jihad harta itu juga berfungsi untuk membiayai para pejuang di sana. Ini seandainya nih Bapak nih ngumpulin duit, dapat 10 miliar, hari ini taruh di Gaza, satu hari mungkin habis dan gak cukup. Ya, untuk kebutuhan mereka. Mereka untuk beli minuman seperti ini. Ini bisa $100 nih kalau di utara. Ya. Kita ke Papua aja nasi uduk itu bisa 100.000 per bungkus ya. Di pedalaman. Betul gak? Kaget gak orang Brebes atau orang Tegal ke sana? Nasi uduk 100.000 per bungkus. Ya gak? Apalagi di sana. Tamwilud da'wah wal i'lam al-islami. Jihad harta juga dikeluarkan mencakup apa? Membiayai dakwah dan media Islam. Perang dunia ke-1, perang dunia ke-1 itu perangnya itu pakai bedil, pakai senjata. Perang dunia kedua itu perang opini. Kemarin waktu saya masih kuliah di Madinah, terjadi perang tahun 90 antara Kuwait dengan Irak. Itu pakai ilmu cropping kalau sekarang. Pakai video-video hoax untuk menipu orang di dunia, dan itu di TV kan. Semua tertipu, akhirnya perang di sana itu. Wah, Hosni Mubarak berkhianat nih kepada Kuwait. Karena apa? Karena dia berpelukan sama Saddam Hussein. Padahal itu peristiwa 5 tahun yang lalu. Dan kita belum tahu itu teknologi crop gitu, atau framing dalam media. Dan sekarang senjata perangnya ini nih. Di sini kita dibodoh-bodohi, diperangi, atau kita jadikan alat ini sebagai media tempur kita. Jadi penting nggak membiayai media? Penting nggak? Sangat penting. Saya mau nanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya suruh menghitung kebutuhan pokok hari-hari di rumah, kira-kira satu hari berapa, satu bulan berapa? Saya mau nanya, kebutuhan internet dihitung nggak sama pulsa?
Dia itu nggak kepikiran, tapi ternyata dikeluarkan. Ya, sekarang kebutuhan terhadap pulsa sama nggak terhadap makan minum? Sama. Bisa hidup tanpa pulsa sekarang? Hah? Saya nggak bisa terus terang, karena untuk ceramah juga butuh pulsa. Bahkan untuk kepedalaman saya butuh teknologi lagi yang nggak membatasi antara saya dengan satelit. Begitu ya. Jadi media ini penting nggak? Sangat penting. Wah, untuk cari internet di Gaza susahnya setengah mati. Sementara istri Will dengan mudahnya mereka mendapatkan. Da'mu masyari' ta'limiyah atau sihhiyah atau ighathiyah fi sabilillah. Jihad harta juga diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita keluarkan untuk para pejuang, untuk pendidikan pesantren, untuk masjid, satu kesatuan termasuk media yang tidak bisa dipisahkan. Dan umat harus paham soal ini. Kalau tidak, maka selamanya kita berada dalam kekalahan dan kemunduran. Apa dalilnya dari Al-Quran? Di dalam surat At-Taubah ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah, berperanglah dalam keadaan mood itu apa ya? Dalam keadaan batinmu, khifafan, ringan berangkat, wathiqalan, atau sedang lagi enggak mood, lagi berat sekalipun, berangkatlah. Ini perintah. Perintah ini enggak ada urusannya dengan suasana diri kamu, suasana keluarga kamu. Berangkatlah, ini perintah. Begitu cara orang komit dalam beragama, untuk agamanya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Perintah infiru dengan perintah wajahidu ini sejajar ini. Berjihadlah dengan hartamu, perlu dengan nyawamu. Pisan sak nyawene pisan. Ini yang dilakukan oleh para pejuang pada saat itu sehingga Indonesia bisa merdeka. Enggak ada waktu untuk rebahan. Kalau memang panggilan itu sudah datang, walau belum sempat mandi junub, berangkatlah. Dan itu terjadi kan sama sahabat. Setelah dia gugur dalam medan tempur, istrinya lapor, suami saya belum junub. Rasulullah belum jawab sampai dapat informasi dari Jibril bahwa malaikatlah yang memandikan jenazah itu. Bapak minta dimandi nama siapa? Hah? Ibu mau dimandi nama siapa? Bapak Ibu, kalau Anda itu tipe orang yang senang berjihad harta, mau nggak punya rumah, nanti ketika Bapak Ibu meninggal dunia, hartanya dijagain sama malaikat. Andai satu hari aset Bapak, rumah Bapak Ibu itu reot, nanti sekelas Nabi yang akan mendirikan kembali rumahnya, mau nggak? Itu cerita di dalam surah Al-Kahfi. Ketika Musa dan Khidir minta makan dan minum dalam safarnya kepada kampung, lalu nggak dikasih makan ya. Kemudian ada rumah reot, suruh dirikan. Siapa yang mendirikan rumah itu coba? Siapa tukangnya itu? Siapa mandornya di situ? Hah? Musa dan Khidir. Itu rumah kalau masih ada. Tahu nggak kenapa alasannya? Karena di bawah rumah ini
ada aset orang tua yang saleh, yang mewariskan asetnya untuk anak yatim yang belum balik. Allah yang perintahkan akan jaga. Makanya Bapak Ibu, nggak penting harta sedikit, kalau bisa sih banyak maunya, tapi yang penting adalah berkah. Berkah dari pekerjaan yang jujur, yang halal, supaya anak-anakmu juga menjadi anak-anak yang saleh. Dan kalau merasa masih ada syubhatnya, perbanyaklah berinfak, berwakaf, dan berjihad di jalan Allah. Asetmu dijagain sama Allah. Lebih dari itu, anak-anakmu yang akan mengembangkan asetmu, walaupun sedikit manfaatnya banyak. Saya dari orang tua yang ketika meninggal, saat itu saya masih kuliah, rumah terbakar. Walau saya tumbuh kembang dari keluarga yang sebetulnya secara ekonomi berkecukupan, tapi ketika orang tua meninggal, asetnya nggak banyak. Tapi saya bersumpah, berjanji, sekecil apapun aset orang tua saya di kampung, saya akan bikin martabat dia terhormat, dan saya akan besarkan aset dia. Di kampung bapak saya, di kampung ibu saya, dan rumah dia. Nggak peduli seberapa yang harus saya keluarkan. Semoga semua pahalanya untuk dia juga, untuk bapak dan ibu saya. Saya doakan mudah-mudahan kita punya anak seperti itu. Tapi banyak nggak orang tua meninggal, anaknya berantem gara-gara warisan? Bermusuhan satu saudara kandung, banyak? Banyak. Itulah. Banyak aset, kurang infak fi sabilillah. Mengerikan Pak, hidup seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya mendapatkan harta dengan cara yang halal, dengan investasi di bidang yang diberkahi, membangun masjid, membangun pesantren, diinfakkan untuk Palestina, untuk Gaza, tunggu nanti terbelah itu di atas rumahmu dan di tanah rumahmu atau tempat di mana kamu bekerja. Apa yang dilakukan oleh Hajar, cuma bisa lari ke atas bukit Sofa, ke bukit Marwah, melihat kalau di sana ada kafilah yang bisa dimintai bantuan. Hasilnya tidak ada, 7 kali bolak-balik. Semoga jemaah haji Indonesia mabrur semua, dan semoga yang belum haji disegerakan haji, nggak nunggu sampai puluhan tahun, nggak nunggu tua dulu. Udah, maksudnya masih sanggup jalan lah ya. Sekarang boleh kok naik golf car untuk sa'i dan tawaf. Masih semangat ya, jangan putus asa ya. Caranya bagaimana? Niatkan mencari rezeki agar bisa infak sebesar-besarnya. Kalau sudah dapat, tunaikan janjimu, jujur sama Allah, berikanlah. Apakah ada yang lebih menepati janjinya selain Allah? Tidak ada. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar dari Allah perkataannya? Tidak ada. Dan Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Maka orang-orang yang paling beruntung dalam hidupnya adalah orang yang lapang hatinya untuk berbagi, yang kalau nyimpen duit kantongnya nggak dijahit. Bolong dong. Iya, bolong untuk infak. Itu istilah orang Melayu. Orang pelit itu kantongnya dijahit istilahnya. Udah gitu nyimpennya di hati, lagi pakai hati gitu. Setiap keluar itu sakit terus. Sakit hatinya, ya tinggal sekian. Padahal ngeliat mobile banking cuma main angka kan sekarang. Iya,
Oh, tinggal segini, tinggal segitu, lucu juga hidup juga ya. Lucu juga hidup ya, gitu. Tapi kok bisa orangnya mendewakan yang merah, yang biru, yang hijau? Giliran yang merah, matanya ikut merah. Biru, matanya ikut biru. Ngeliat yang hijau ikut. Sampai dia korbankan martabat martabat 7 rukun gara-gara ngeliat kertas-kertas itu kan. Iya, kertas yang dikasih angka ditandatangani sama gubernur BI. Itu yang membuat dia rela mati. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang ditandatangani dengan angka sama tisu ini sama statusnya. Bedanya ini belum di print aja. Kertas-kertas juga. Cuma itu kertas berharga ya. Menurut ya, padahal kalau ditanya mana underlyingnya, ada emas gak sebanding dengan uang dicetak? Enggak juga, itu gak sebanding itu. Makanya gaji guru dihitung dengan harga emas pada waktu dulu. Gaji guru misalnya 700.000, harga emas per gram masih 125.000. Jadi kalau gajinya 700 bisa beli katakanlah 200.000 lebih lah itu harga 1 gram. Jadi orang dulu tuh jadi guru gaji bisa 3 gram emas. Kalau guru sekarang, cuma bisa ngeliatin emas-emas. Karena jatuh harga mata uang kita. Jamaah rahimakumullah. Saya menceritakan ini bagaimana cara kita melipat gandakan keberkahan dalam hidup, dan Al-Quran sebagai manual life kita memberikan panduan itu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ilmumu benar, gitu kira-kira. Kalau belajar kamu benar ilmunya, saya nggak tahu selama ini ilmu ekonominya belajar sama siapa. Orang-orang tua di Tegal ini, walaupun sekolahnya nggak tinggi, tapi benar bisa membuat anaknya lulus jadi sarjana, betul nggak? Nikahnya sama sarjanawati, sarjono sama sarjanawati. Anaknya yang sudah fakultas ekonomi sampai hari ini masih belum punya hasil juga. Mungkin jurusan ekonomi lemah itu. Di mana kuliahnya ini? Ada apa dengan anak-anak kita sekarang ini? Gelarnya sih berderet panjang. Na in kuntum ta'lamun, pelajari ilmu yang benar cara mencari rezeki. Bicara Indonesia nih, Indonesia dulu orang bilang tanah kita, berarti orang tua. Tongkat, kayu dan batu. Nah, anak muda pasti roaming. Bukan lautan, kail dan jala. Terus baik, sekarang sambung ayat. Terusin ayat ini ya. Langsung kaset kusut. Gak apa-apa, hiburan. Indonesia seperti itu gak dulu? Iya. Saya pernah di Papua diajak mancing sama anak Papua. Ustadz, ayo ikut. Kemana? Mancing. Saya bilang, mana pancingannya? Ada di sana. Udah. Mana umpannya? Tidak perlu umpan. Gimana mancing gak pakai umpan? Di sini kan bodoh semua. Gimana ikan bodoh? Saya bilang, Ustadz lempar saja. Lempar, datang semua tuh dimakan, diangkat, dapat itu. Saya nggak ngerti dia bodoh, lapar, atau yang kelebihan stok pada saat itu rezekinya. Di satu pulau ikan bodoh semua.
Itu ikan-ikan di pantai itu waktu duha dia keluar. Ketika ikan-ikan kecil berada di atas dan ikan-ikan besar mulai memangsa di situ. Saya lihat langsung di pinggir itu sambil main perahu. Kali ini barangkali hikmahnya sholat duha ya. Di waktu duha mereka keluar. Ini mohon maaf, ini ilmu mencari rezeki agak berbeda dengan sekolahan tadi ya, fakultas ekonomi jurusan ekonomi tadi. Ya Allah, udah belajar ilmu ekonomi bukannya jujur malah apa bahasa Jawanya itu korupsi itu. Astagfirullah, nyolong itu ya, nyolong. Yaudah cepet tobat deh semuanya. Ini ngomong nyolong nih dari atas sampai bawah. Iya apa iya? Yang salah siapa? Superman pakai celana dalam di luar. Susah, kita bercandain aja ya. Kalau bicara ini lah, nggak malu. Bahkan kemarin ada yang curhat ke saya. Ada satu hotel paling mewah di Mekah. Orang Indonesia, orang kaya baru seliweran di situ. Ada orang kaya lama curhat ke saya, minta dicariin rumah aja di Madinah. Kenapa? Udah nggak sanggup tinggal di hotel mewah itu. Maling-maling Indonesia udah pada di situ muter-muternya. Kata dia, perampok-perampoknya itu udah rajin ibadah juga. Saking geliknya dia bersama orang-orang ini, karena udah lama di hotel mewah itu. Ada yang nggak mau lagi, minta dicariin rumah deh di Madinah Ustaz. Dia orang hutan, maksudnya banyak hutannya maksudnya gitu. Minta dicariin rumah aja yang 2 lantai di Madinah. Saya mau ingin berlama-lama dan mengakhiri hidup di Madinah gitu. Jadi saya juga bingung gimana caranya ya dengan situasi dan kondisi saat ini. Ini sekaligus juga mengingatkan ya. Tadi kan ada sekolah lansia ya. Apa kepanjangannya? Ulama. Usia lanjut. Emang udah banyak yang nggak aktif. Iya, maksud saya kita ingin melahirkan manusia apa? Begitu juga pesantren kita. Yang dibutuhkan sekarang itu orang jujur. Begitu juga yang sudah dapat harta. Banyak yang salah arah. Dia nggak tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat. Hanya pinter cari nikmat tapi tidak tahu bagaimana cara mensyukuri. Yang paling baik adalah berbagi. Jadi orang-orang yang berjaya di dalam Allah dengan hartanya, sebetulnya itulah yang benar ilmu ekonominya. Sebaliknya, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit itu saking meditnya. Jadi pedit gitu. Pelit dan medit jadi satu. Kalau bahasa Sundanya apa? Pelit. Oh, nggak ada orang Sunda di sini. Kalau Tegal apa Tegal? Ya udahlah gitu. Dalil kedua di surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Sesungguhnya hanyalah, ini ada hasr, orang-orang yang beriman yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan tidak ragu sedikit pun pada Allah dan Rasulnya. Dan dia buktikan iman tanpa ragu itu dengan apa? Wajahadu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dia buktikan keimanan yang benar itu dengan jihad harta dan jihad nyawa. Pak,
rencananya mau mati pakai cara apa, Pak? Udah punya planning belum, Pak? Ini bapak-bapak ini umumnya planning jadi orang sukses terus ya. Rencananya banyak, yang udah pensiun bahkan lebih sibuk ya. Udah pernah bikin rencana mau mati di mana, Pak? Belum. Loh terus bagaimana manajemen matinya? Nah, masuk sekolah ulama tadi ya, merencanakan kematian. Kalau Bapak sendiri, guru-gurunya udah punya rencana belum? Saya perlu pertanyakan gurunya dulu sebetulnya ini. Kalau saya sih maunya mati gitu ya, pas bangun dari kuburan dekat pintu surga, jadi nggak jauh-jauh gitu. Ya, kalau ibu mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan haji atau umroh, terus sampai ke Madinah atau meninggal di Mekah. Kalau di Mekah dekat Khadijah, ya, di Madinah dekat Aisyah dan Rasulullah SAW. Itu udah dekat pintu surga itu. Amin. Saya sumpahin mudah-mudahan meninggal di sana. Serius ya? Kalau Bapak di mana kira-kira? Hah? Bagaimana cara hidupmu, begitulah matimu. Maka orang-orang yang berjihad di jalan Allah, cita-citanya di dalam hatinya setidaknya dia nantinya tidak mati seperti daun-daun kering. Dia tidak mati seperti hewan-hewan yang kurus kering di hutan sana, yang badannya cuma berfungsi sebagai kompos bagi tumbuhan lain. Orang-orang mukmin sejati adalah orang-orang yang matinya pun dalam keadaan terhormat. Aish kariman amut. Bagaimana itu hidup mulia dan mati terhormat? Allah ghayatuna, Allah yang menjadi puncak tujuan utamanya. Ar-Rasul qudwatuna, Rasulullah sebagai teladannya. Al-Quran dusturuna, Al-Quran undang-undang utamanya. Al-jihadu sabiluna, jihad jalan hidupnya. Lalu apa cita-cita tertingginya? Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah adalah cita-cita tertingginya. Begitu anak-anak di Gaza sekarang. Ayah jangan ceritakan lagi kesulitan ayah dulu. Karena yang kami hadapi hari ini lebih hebat, lebih berat dari zaman ayah dulu. Tapi ayah gak usah khawatir. Kakak aku jaga, kata si adik. Ibu pun dalam keadaan baik-baik saja. Kami tidak akan mundur selangkah untuk menjaga tanah air kami. Dengan darah, dengan nyawa kami akan tebus engkau wahai Gaza. Dengan darah, dengan nyawa kami akan tebus engkau wahai Al-Aqsa. Kerinduan kami adalah mati untuk tanah ini. Kerinduan kami adalah mati untuk Al-Aqsa. Kerinduan kami adalah mati untuk agama ini. Para pejuang mereka membuktikan itu. Walau kepala harus berpisah dengan badan, saya akan lakukan untuk itu. Dan saya tidak akan gadaikan Gaza, tidak akan gadaikan Palestina, tidak akan gadaikan Al-Aqsa untuk dunia ini. Enggak saya jual sejengkal pun. Begitu para pejuang dulu. Kalau sekarang banyak yang jual tanah, jual air laut, patok-patok laut. Mana nasionalismenya? Jamaah rahimakumullah. Saya kira sudah jelas yang ingin saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini menjadi kebersamaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita bantu. Ya. Kurang berapa sih utangnya? Cuma 700. Ya Allah, tar dulu. 1000 kembali 300. Ya. 700. Kalau masing-masing ya, yang di ruangan ini minimal 1 juta.
Belum. Lalu ngajak ya masing-masing 7 orang, nah baru selesai. Gitu ya. Tapi itu juga terlalu optimis lah ya. Namun hari ini jika memang diberkahi oleh Allah usianya dan hartanya, ya mudah-mudahan dimudahkan pula rezekinya, terutama yang hadir di sini yang ingin berinfak buat masjid ini, ya. Semoga diberkahi hartanya, semoga diberkahi keluarganya, dan insya Allah orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu Allah yang jagain, aset-asetnya Allah yang jaga, anak-anaknya Allah juga yang jaga, nggak akan hilang. Orang Palestina aja yang jihad harta untuk kemerdekaan Indonesia, ya Ali Tahir itu sampai sekarang didoain oleh para ulama, keluarganya itu disejahterakan oleh Allah. Syekh Amin Husaini, ulama yang hidup di pengungsian, termasuk orang pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dan gara-gara dia lah akhirnya Mesir dan Liga Arab yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya ada kapal Belanda ke Port Said di Mesir, buru-buru di Mesir yang melarang kapal itu bersandar, demo karena kamu menjajah Indonesia. Buruh yang dukung Indonesia dulu. Jadi kalau Anda sekarang mendukung Palestina, mendukung Gaza, saya informasikan bahwa Anda lah yang sedang berkontribusi besar sekarang untuk kejayaan Islam ke depan sebentar lagi. Nggak ada ceritanya negara Israel, Bani Israel itu lebih 80 tahun. Hatta Rabi Yahudi, sejarawan, politisinya hari ini mengatakan umur mereka tinggal maksimal 3 tahun lagi sebagai sebuah negara. Mudah-mudahan kita masih dapat usia, kita bisa sholat di sana dalam keadaan merdeka. Tapi malu belum nyumbang, hanya turis biasa bukan tuan rumah kan. Minimal punya tanah lah di sana, ya. Tapi sebelum punya tanah, ya bela dulu pejuangnya untuk memenangkan pertarungan. Jadi kalau Gaza menang, Palestina merdeka, Al-Aqsa merdeka, maknanya tahu apa? Maknanya kebangkitan Islam, dan itu memang sudah waktunya mudawalah, pergiliran zaman. Setelah 80 tahun Islam dinistakan, inilah masanya kejayaan Islam ke depan, dan kita siapkan generasi-generasi hebat dari sekarang yang akan membawa peradaban Islam ke depan. Dan untungnya hari ini masa genting. Ya, 5 tahun ke depan ini masa genting. Ibarat sebuah pertandingan ditinju babak terakhir ini Pak, atau UFC di babak terakhir ini, kira-kira hidup mati nggak pertarungan? Israel begitu, Amerika begitu. Amerika itu sebetulnya sekarang berperan sebagai apa? Atlet tua yang udah pura-pura gagah. Biar aja nanti dilawan Cina aja udah agak berubah sedikit. Cuma Indonesia aja kalah negosiasi kemarin, dikasih 4-2 pulang bawa 4-7. Karena nggak mengenal siapa musuhnya. Ya, nah ke depan insya Allah mereka akan tumbang. Apalagi kalau di sini orang-orangnya ikut berjihad bersama Palestina untuk Gaza khususnya. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua ya dengan keberkahan harta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana panitia selanjutnya? Cek. Alhamdulillah, Ustaz sambil istirahat, monggo menikmati hidangan. Ibu bapak, sebelum kita lelang